Berlatar belakang di negara Nguyen, Vietnam, kisah berfokus pada seorang yang bernama Modi yang sedang mendatangi sebuah rumah. Tapi ketika hendak masuk, ia melihat beberapa orang yang sudah tewas dengan luka tembakan. Dan sesaat ia mengemas uang yang terlihat di meja, ia mencurigai sebuah suara dari dalam lemari. Dan setelah dibuka, ternyata sosok anak kecil memegang sebuah pistol yang ia todongkan ke Modi. Shalom, Dio Madam. Should be good to go now. But a 93, usually dependable. 30 tahun kemudian di negara Rumania, terlihat seorang laki-laki yang sedang mencari Vali, tapi yang ia temui adalah Anton, yang seharusnya bertugas menjaga Vali, malah ia enak-enakan sendiri. Tapi di tempat lain nampak Vali yang ternyata sudah disandra oleh seseorang tak dikenal, lantas ia disuruh menelepon ayahnya agar menyiapkan uang tebusan sebesar 3 euro dalam waktu 2 jam ke depan. Tapi kalau tidak, Vali akan segera dibunuh. For 3 miljoen euro. Cine te-a răpit? For 3 miljoen euro în 2 ore ca să... Simt cum arată. Sesaat di tempat yang sudah ditentukan, para anak buah dari ayah Vali menemui tersangka penyandera Vali. Lantas mereka bergegas mengecek mobil itu guna mencari Vali, namun sayangnya tidak ada. Dan sesaat seorang wanita ditarik keluar dan diperiksa hingga menemukan satu buah handphone. Dan lantas ia dibawa untuk menghadap ke bos besar, tak lain adalah ayah Vali. Dan seketika itu ayah Vali yang bernama Don Preda langsung menonjok perut wanita itu karena kesal bahwa anaknya telah diculik dan menanyakan siapa dia, berani-beraninya menyandra anaknya itu. Tapi wanita yang terlihat seperti orang biasa itu di luar dugaan ternyata adalah seorang yang tangguh, dan sesaat tiba-tiba dan ya, inilah orang yang bernama Ana, seorang bocah yang ditemukan Modi 30 tahun lalu dan sekarang sudah dewasa dan kuat. Berkat dari bimbingan Modi, sekarang Ana adalah seorang wanita pembunuh bayaran yang disegani. Dan terlihat Modi sendiri yang tengah membawa Vali dan langsung dijemput Ana yang telah berhasil membunuh Preda sebelumnya. Lantas mereka berdua pergi dengan meninggalkan Vali di tengah hutan. Sempat membuang senjata di sebuah danau dan berganti mobil. Modi juga menanyakan ke Ana kenapa ia tak mengambil uang tebusannya. Tapi Ana menjawab bahwa mereka sudah dibayar untuk membunuh seseorang, bukan dengan mengambil uang kotor. Dan sesaat mereka telah menerima pembayaran tersebut, ya karena mereka sekarang adalah pembunuh bayaran. Berpindah tempat di London, Inggris, terlihat Ana yang sedang jogging di sebuah taman kota. Dan singkat cerita, ia pun pergi ke sebuah tempat di mana itu adalah toko yang menjual buku-buku lawas dan langka. Ya, nampaknya ia di sisi lain seorang pembunuh bayaran, tapi saat waktu senggang ia berjualan buku. Mungkin juga bisa dijadikan sebagai kamuflase agar tidak diketahui orang lain dengan pekerjaan aslinya itu. Thank you for taking care of her. You know you're the only one. 30 minutes late and jam-packed as always. They know you've come all that way and they play hard to get. Most of her time hanging out with Proust. Selain jago membunuh, karakter Ana ini juga terlihat pandai membuat sesuatu di bidang memasak. Setelah itu Ana terlihat sedang menuju ke tempat di mana itu rumah Modi dan bertemu dengan istri Modi yang saat itu juga adalah hari di mana Modi ulang tahun. Dan dengan sepiring kue mereka berniat merayakan ultah Modi, tapi semua itu tidak berjalan lancar karena Modi sendiri tidak menyukai hal-hal seperti perayaan ulang tahun. Tapi Ana juga memberikan sebuah gitar lawas sebagai hadiah. What? 70 would have been a fire hazard. Gimped on the candles, I see. Thank you.
1958. Lantas Modi mengajak Anna ke tempat ruang rahasia di bawah tanah dan setelah berada di dalam, ia mengatakan ke Anna bahwa toko tempat berjualan buku sudah dibeli Modi. Dengan menunjukkan surat, ia lantas mengatakan bahwa toko itu sekarang akan disarahkan untuk Anna. Dan setelah itu Modi menyerahkan sebuah kertas print yang berisi nama seorang Lucas Hayes dan menyuruh Anna untuk menemukannya karena Modi sendiri telah lama mencarinya tapi tak berhasil. Up to 1998. Really, with a quickness. Just fine. Just fine. Be nice if you went with me. I may have to go back to Vietnam. I'm never going back there. Berpindah ke tempat lain di mana Anna mendatangi seorang yang bernama Benny yang ketika sudah bertemu ia lantas menyerahkan sebuah kertas yang sebelumnya berisi tentang Lucas Hayes dan meminta Benny untuk menemukan jejak orang tersebut karena Modi menginginkannya. Moody wants this guy, Lucas Hayes, last seen in Paris, but that was some of your better work. Singkat cerita, Anna ya sudah di toko. Terlihat seorang laki-laki bernama Mikhail datang guna berniat mencari sebuah buku tua dan langka yang akan ia gunakan untuk hadiah ke istri bosnya. Karena memang istri bosnya itu senang sekali mengoleksi buku-buku tua. Tapi setelah sesaat Anna mencoba membantu mencarikan buku itu, nampaknya tidak ditemukan. Dan sebelum Mikhail pergi, ia sempat memberikan sebuah kartu nama ke Anna, siapa tahu itu berguna nantinya. Party. All right. What do you think? Maybe 265,000. She does have exquisite wrists. Perhaps a bracelet instead. Keesokan harinya Anna seperti biasa jogging di sebuah taman dan terlihat Benny yang nampaknya sudah menunggunya cukup lama. Ia mengatakan dalam penyelidikannya Lucas Hayes memang pernah berada di Paris tahun 98 lalu kembali ke Da Nang, Vietnam tahun 99. Yang lantas Benny memberikan sebuah flash disk karena data-data tentang Lucas semua ada di memori tersebut. Kembali mendatangi rumah Modi, saat membuka pintu ia dikejutkan istri Modi yang sudah tewas terluka dan Anna pun terlintas bayangan kondisi bagaimana seseorang masuk dan mencoba membunuh mereka sambil Anna mengamati situasi rumah itu dan sesaat ia menemukan Modi yang sudah tewas di bak kamar mandi. Melihat hal itu Anna merasa sedih dan saat duduk ia tak sengaja menemukan remote drone dan mencoba menyalakan tombol dan tiba-tiba drone itu muncul dari balik jendela mendekati Anna dengan membawa sebuah flash disk penting. Sesaat ia lantas ingin pergi menemui Benny dengan mengendarai sebuah mobil. Namun sesampainya di rumah Benny, ia curiga dengan adanya asap yang terhisap dari sebuah blower. Dan sesaat ketika Anna mencari Benny, disitulah ternyata Benny sudah tewas mengenaskan dan mungkin ada kaitannya dengan kejadian di rumah Modi. Bergegas menuju ke tempat toko buku karena menurutnya semua ini ada yang tidak beres. Anna seketika itu mengambil sebuah pistol dan beberapa gepok uang dan paspor yang ia berniat pergi dari sana. Tapi sesaat tiba-tiba Anna diberondong tembakan dari arah luar. Tapi Anna bukanlah perempuan biasa karena dia juga seorang pembunuh. Maka hal itu tidak membuatnya kerepotan dan tidak berselang lama Anna bisa mengatasinya. Setelah kejadian semalam, Anna nampak berada di sebuah warnet dan ia mencoba membuka sebuah file yang sebelumnya diberikan oleh Benny. Dan terlihat bahwa Lucas Hayes adalah sosok seorang bocah yang setelah melihat itu Anna nampak sedikit bingung. Tapi ketika membuka flash disk satunya lagi yang dari Modi, ia mempelajari satu orang nama yaitu Fall yang ternyata berada jauh di Vietnam. Maka dari itu Anna mau nggak mau harus terbang ke sana guna mencari tahu siapa sebenarnya yang semalam sebelumnya menyatroni rumah Modi dan Benny hingga membunuhnya. Sesampainya di Vietnam, Anna lantas menyewa taksi dan menuju ke sebuah penginapan. Di pagi harinya tampak rombongan moge yang sedang touring.
Terlihat mereka sedang menikmati perjalanan, tiba-tiba datang motor dari arah berlawanan yang dengan santainya menerobos konvoi rombongan Mogi tersebut. Terkejut melihat siapa yang barusan lewat, dengan beraninya lantas mereka kembali berbalik menghampiri orang tersebut yang sedang nongkrong di warung pinggir jalan, dan ya, ternyata itu adalah Anna. Dan ya, Anna ternyata kenal dengan ketua Mogi tersebut dan maksud ia datang ke sana karena ingin bertemu Fall, dan Anna juga meminta bantuannya agar bisa bertemu dengan seorang yang bernama Fall itu guna untuk menanyakan sesuatu. How's Moody? He's dead. No, but he knows who it. All involved? My friend there needs a few minutes. It's gonna be hard to kill. I just want to talk to him. Di malam harinya, di mana saat Fall berada di sebuah mobil, ia lantas dihadang dan dihentikan para rombongan Mogi tersebut yang sekaligus Anna juga ada bersama mereka. Sesaat Anna lantas masuk ke mobil Fall dan menanyakan apakah dirinya rekan kerja dari Edward Hayes. Maka dari itu Anna pun ingin Fall mengatakan seluk-beluk tentang Hayes dan memberikan sebuah kartu nama yang berharap Fall mau memberikan informasi. Do you understand? I look forward to hearing from you. If I'm satisfied, you'll never see me again. If I have questions, you could be. Di malam yang lain, Fall menelepon Anna untuk datang ke kantornya guna membicarakan tentang hal yang ingin Anna ketahui dari Fall, karena ia dulunya adalah rekan bisnisnya. Sesaat setelah sampai di lokasi, ia sempat melihat kotak serutu yang sebelumnya ia kirim, dan Fall pun memperkenalkan pengacaranya yang bernama Duquette. Dan Anna lantas menanyakan info tentang Hayes, tapi sesaat di tengah pembicaraan mereka tiba-tiba tidak disangka. Edward Arthur Hayes. Until his accident. Oxide mining project together. Accident. It was an assassination. I was wondering the same thing. This got to do with me. Mr. Fall's past relationship, My concern. and certainly none of yours. Who are you? I need to know everything. Ya, setelah Duquette membunuh Fall, ia lantas menanyakan siapa Anna dan kepada siapa ia bekerja. Tapi tak berselang lama, Anna mengambil pisau di box serutu dan menggoreskannya ke kepala Duquette dan berusaha lari dari tempat itu. Tapi setelah berjibaku melawan para penjaga yang ada dan sesaat telah keluar dari gedung itu, Anna tiba-tiba tertabrak mobil yang saat itu lewat, dan ya, pada akhirnya Anna tertangkap. Setelah ditangkap di sebuah ruang interogasi, Anna lantas ditanya tentang nama dan kenapa Moody mencari putra Edward Hayes. Tapi Anna yang diam tidak mau mengatakan sepatah kata pun. Kemudian ia dibekap dengan kain dan disiram air agar ia mau buka suara. Tapi semua usaha itu tidak membuahkan hasil. Berhari-hari ia selalu disiksa dengan cara yang sama, tapi Anna selalu bungkam tidak mengatakan sesuatu apapun. Maka Duquette pun menyuruh seorang yang tak lain adalah Michael untuk mencoba mengulik dan menanyai Anna. Namun lagi-lagi Anna adalah seorang yang kuat dan tidak mudah membuka omongan walaupun dengan siksaan apapun. 7 minutes. Take these things personally. There you go. Careful. It's hot. Watch. Tidak sabar dengan hal itu, lantas Duquette memerintahkan para anak buahnya menyiksa Anna dengan paksa. Siapa tahu ia mau buka mulut, tetapi semua itu adalah hal sia-sia. Karena kita tahu semua bahwa Anna dari kecil telah dilatih Moody untuk menjadi kuat guna menghadapi masalah seperti ini. Sesaat Michael telah sampai di ruang interogasi dengan menemukan orang-orang yang telah dibunuh Anna, dan ia juga mengatakan bahwa cepat atau lambat Anna akan mencari Duquette dan akan membunuhnya. Dan di tempat lain Anna yang berhasil kabur dan sudah bertemu dengan kenalannya ketua dari rombongan Mogi sebelumnya. Ia juga mengatakan bahwa Anna telah berhutang hidup dengan Moody. This is Vietnam, Anna. I know what I owe him.
dan sejenak memperlihatkan ketika Anna masih kecil ia diajak keluar dari Vietnam dan di saat itu sedang ada pemeriksaan identitas oleh petugas dan dengan segala cara Modi berhasil membawanya keluar dari Vietnam. End of the line, kid. Keesokan harinya Anna terlihat menuju ke sebuah tempat di mana itu adalah rumah sakit Quiteria. Sesampainya ia di sana, Anna bertemu dengan seorang penanggung jawab tempat tersebut dengan maksud untuk mencari berkas-berkas tentang Lucas Hayes di masa kecilnya. Dan setelah itu Anna juga telah menemukan berkas dokumen Lucas dari kenalannya tersebut bahwa Lucas Hayes masuk di rumah sakit Quiteria pada tahun 99 dan berdasarkan dokumen ia tak pernah lagi keluar dari sana. He's already here. Is it under the name Christian? And how long has he been like this? Weak, also deaf and blind. It's a miracle he's lived this long. So I believe it progressed rapidly. Sesaat Anna ditelepon Mikhail dengan basa-basi ia berniat mengajaknya untuk kencan malam di sebuah tempat. Dan setelah menutup telepon, Mikhail ternyata juga sedang berada di tempat di mana Tuan Hayes berada, yang Modi dan Anna cari selama ini. Dan ya, ia ternyata adalah anak buah dari Tuan Hayes. Never gets old. Privileged to netting large sums. Why do you do this? Singkat cerita, di malam harinya Mikhail menemui Anna di tempat yang disepakati guna melakukan kencan pertamanya. Dan lantas Anna menanyakan siapa yang membayar anak yatim piatu di rumah sakit Quiteria itu. Dan Anna juga perlu jawaban darinya. Dan sebelum Anna pergi dari tempat itu, ia sempat berkata bahwa ia akan menemukan pembunuh temannya dan juga akan menghabisinya. And when you do? I'm going to have the evening. It was personal time. Under. Di tempat Duquette berada, salah satu anak buahnya mencurigai ada bayangan di balik pintu dan saat mau mengeceknya, tiba-tiba ia tertembak tepat di kepalanya. Sesaat kemudian Anna menemui Duquette dan membunuhnya dengan cara ditenggelamkan di bak mandi. Masih di tempat yang sama, Mikhail terlambat datang dan menemukan Duquette sudah tewas dan tak lama berselang ia ditelepon Anna bahwa ia sekarang sudah tahu siapa bosnya yang telah membunuh Modi. Lantas sesaat tiba-tiba Anna muncul dari balik pintu dan menembaki Mikhail. I guess he's a big fish. Di saat pertarungan, tidak sengaja Anna memencet sebuah tip yang menyetel lagu dan pertarungan terus berlanjut. Tapi entah mengapa beberapa saat bukannya mereka saling membunuh, malah mereka bersepakat melakukan sange bersama, tepat di kasur milik Duquette yang sebelumnya Anna bunuh. Hal ini sangatlah aneh. Selesai melakukan sange, Anna keluar dan tidak disangka ia ditembak salah satu anak buah Duquette yang masih hidup. Dan ketika Anna akan dibunuh, tiba-tiba ada orang lain membunuh anak buah Duquette tersebut. Dan kagetnya Anna bahwa itu adalah Modi yang masih hidup, lantas membawanya pergi untuk diobati. So, you just gonna lay there? No, you only get lucky once. Get out. Dan Modi pun menceritakan bagaimana ia bisa selamat dan orang lain tidak akan mudah membunuhnya. Dan sebelumnya ia berhasil membunuh salah satu pelaku yang menyatroni rumahnya di dalam bak mandi dan meninggalkan pakaiannya agar orang mengira bahwa ia sudah tewas terbunuh. I left just enough of me for. Sorry, you had to be the one who fucked. You could always think on your feet anyway. Oh. Beralih ke tempat markas ketua Moge, terlihat Anna dan Modi yang sudah berkumpul dan merencanakan sesuatu hal untuk menuju ke tempat Tuan Hayes berada. Mystical shit, aren't you? Sonar patrol boat. Still. They know you're coming. And you're still a cockroach you can't kill. Panic room. In this case, it's a mess. Beralih di tempat Hayes yang sedang mempersiapkan acara pertemuan para miliarder, terlihat pasukan keamanan sedang bersiap melakukan serangkaian pengamanan super maksimum guna melancarkan acara yang diselenggarakan Tuan Hayes.
Dan Mikhail sendiri terlihat sedang mengamati keadaan, melihat satu persatu orang-orang yang bekerja dan yang datang guna menghalangi Anna yang diketahui juga akan datang ke acara tersebut. Dan ya, benar saja, Anna sudah datang dengan menyamar menjadi salah satu dari seorang pelayan tanpa diketahui dari mana ia masuk. Dan sesaat acara telah dimulai dengan Tuan Hayes sedang berpidato di atas mimbar. Disaksikan para tamu undangan yang datang, Mikhail yang melihat gelagat aneh salah satu pelayan yang itu adalah Anna, lantas ia mencoba menghalau Anna yang saat itu terlihat mengeluarkan pistol berniat akan menembak Hayes, tapi keburu digagalkan Mikhail. Tapi Anna berhasil kabur dari ruangan itu dengan keadaan terluka. For the privilege of being with your hearts. Tuan Hayes yang telah bersembunyi di ruang rahasia terlihat mengamati monitor yang terhubung CCTV di mana Mikhail yang sedang mengejar Anna. Seketika di saat Mikhail mencoba menembak Anna di luar sebuah taman, tiba-tiba Modi juga sudah berhasil masuk ke ruang rahasia tempat Tuan Hayes berada. Dan seketika itu ia nampak kaget kenapa Modi bisa masuk dengan mudah. Modi juga berujar ia datang ke tempat Hayes guna menyelesaikan pekerjaannya dengan membunuh Hayes. Modi, decide your time is up. Well, you did hire me all those years ago to finish the job, have you? Beralih ke Anna yang masih dikejar terus oleh Mikhail, dan sesaat mereka telah berhadapan, Mikhail pun sempat bertanya mengapa Anna tidak langsung membunuhnya di saat itu sudah berada di dekat Hayes. Lantas Anna berkata itu adalah sebuah strategi, dan tiba-tiba One more thing. That wasn't the plan. Dan setelah ledakan hebat itu, Anna lekas pergi dan tidak lupa mengirim sebuah lokasi agar Mikhail datang, tapi itu semua adalah jebakan. Ya, di mana tempat dulu masa kecil Anna berada, di mana ia dulu hidup bersama ayah, ibu, dan saudaranya semua, yang saat itu telah dibunuh oleh gerombolan penjahat. Dan di rumah itulah Anna mengenang bagaimana ia dulu waktu masa kecil tidak tahu apa-apa dengan nalurinya pertama kali membunuh dengan pistol ke orang yang telah membunuh keluarganya itu. Dan sesaat Mikhail telah sampai di tempat Anna berada dengan sebuah kesepakatan bahwa mereka akan saling membunuh antara mereka guna menebus dosa yang mereka perbuat, tapi pada akhirnya He's gonna stand there. Doesn't have to be this way, Anna. For now. I want peace. Doesn't have to be today. Ya, Anna masih hidup dan Mikhail tewas karena sebelumnya pistol Mikhail telah ditukar sesaat ledakan terjadi. Dan film pun selesai.